Oke, kita mau mulai materi kita. Kita, eh, saya mau jelaskan lagi kembali tentang asam basa yang minggu lalu sebenarnya sudah ada. Saya kasih catatan dari buku dan mohon maaf baru kali ini Ibu bisa buat untuk Zoom. Ya, berhubung memang baru Senin malam si Bapak bisa pulang dan ini sudah di rumah. Saya sempatkan juga ke sekolah untuk bisa bertemu dengan kalian secara virtual sekalipun, tapi rindu juga melihat wajah kalian semua, ya kan? Oke, semoga segera segala pandemi ini berakhir, kita bisa ketemu tatap muka ya. Nah, IPA 5 ini sama sekali saya belum pernah ketemu tatap muka langsung kan? Kalau IPA 6 sudah dulu kelas 10. Oke, kalau misalnya nanti whiteboard dari pentapnya kurang jelas, saya mau kalian juga ikuti lewat catatan ya. Jadi kalian catat, siapkan sekarang catatannya, mungkin nanti saya kasih tahu secara lisan. Ya, karena Ibu pun tidak pegang buku, tapi lisannya saja nanti apa inti-intinya nanti semuanya. Baik, bicara tentang larutan asam basa, berarti kita bicara tentang dua hal, yaitu larutan asam dan larutan basa. Oke, kalau larutan asam ciri-cirinya itu di dalam kehidupan sehari-hari rasanya masam. Atau pernah ada yang menikmati jeruk nipis, asam jeruk nipis, itu rasanya pahit atau manis? Ada? Pernah nggak merasakan asam jeruk gitu, asam jeruk? Pernah ya? Oke, ada yang rasanya asin? Nah, tidak ya, pasti rasanya asam, masam ya. Oke, ciri-ciri yang pertama untuk asam itu rasanya masam. Terus pH-nya di bawah 7. pH di bawah 7. Tahu menuliskan pH kan? Oke, pH agak lambat dia. Di bawah 7 ya, pH-nya di bawah 7. Terus juga dia akan menghasilkan ion H positif, menghasilkan ion H positif. Nah, itu ciri utama dari asam. Oh, satu lagi. Kalau diberi ke kertas lakmus, mau warna merah atau biru, kertas lakmusnya akan berwarna merah. Jadi asam itu berwarna merah. Ya. Terus kalau basa, ciri-ciri basa. Basa itu rasanya pahit. Contohnya itu sabun. Nah, tak percaya nanti boleh nikmati sabun, rasanya bagaimana. Tapi cepat-cepat dekat ke rumah sakit terdekat ya. Jangan pula nanti berbusa-busa mulutnya, oh disuruh Bu Nova Hombi gini, katanya pula nanti. Oke, terus pH-nya di atas 7. pH di atas 7. Lalu dia menghasilkan ion OH negatif, baru kalau dia di dalam kertas lakmus itu mengubahnya menjadi warna biru. Jadi sering saya singkat itu asam merah basa biru. Pokoknya ingat aja tuh. Kertas lakmus apapun ke asam itu warna merah, ke basa warnanya biru. Di sini paham? Paham ya? Oke, puji Tuhan. Oke. Terus coba lihat di buku paketnya peta konsep halaman 142 kalau saya tidak salah. Peta konsepnya. 142 atau 143. Antara itulah. Ya, coba buka buku paketnya. Sudah? Oke. Lihat peta konsepnya. Nah, asam itu ada teori Arrhenius, teori
Bronsted-Lowry, teori Lewis. Ada? Ada kan? Oke, kemarin saya sudah suruh catat tentang Arrhenius ya. Nah, kita ulang sedikit tentang Arrhenius sambil kamu catat. Sebenarnya ini saya mau kasih apanya ya? Intinya begitu ya. Inti dari apa itu bunyi teori Arrhenius, apa itu bunyi Bronsted-Lowry, apa itu bunyi teori asam basa Lewis. Karena memang akan sering muncul pertanyaan ini. Nah, sering muncul, dikasih tahu misalnya dalam pilihan berganda, bla 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 bla. Nah, yang mana teori Arrhenius begitu, yang mana teori asam basa dari Bronsted-Lowry. Nah, jadi harus tahu ya. Catat. Yang pertama, teori asam basa Arrhenius. Cara penulisannya lihat di buku. Teori asam basa Arrhenius. Teori asam basa Arrhenius. Oh, banyak ini yang tutup kamera ini. Mudah-mudahan orangnya memang masih hidup di situ ya. Teori asam basa Arrhenius. Sudah? Oke, menurut Arrhenius, asam senyawa yang jika dilarutkan di dalam air, senyawa yang jika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion H positif. Akan menghasilkan ion H positif. Saya ulangi. Asam adalah senyawa yang jika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion H positif. Jelas? Oke. Terus basa. Basa menurut Arrhenius, senyawa yang jika dilarutkan di dalam air, senyawa yang jika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion OH negatif. OH negatif. Penulisan OH negatifnya begini. Kamu nulisnya ya. OH negatif. Tadi H positif. Itu asam basa Arrhenius. Oke, yang kedua, teori asam basa Bronsted-Lowry. Teori asam basa Bronsted-Lowry. Jangan salah menulis. Teori asam basa Bronsted-Lowry. Oke, menurut si Bronsted-Lowry, asam adalah senyawa yang mampu mendonorkan proton. Senyawa yang mampu mendonorkan proton. Proton itu H positif dalam kurung. Buat aja dalam kurung ion H positif. Ion H positif. Berarti mampu memberikan ion H positif. Basa, senyawa yang mampu menerima strip akseptor proton. Senyawa yang mampu menerima atau akseptor proton. Menerima ion H positif. Jelas? Bronsted-Lowry jelas? Jelas. Oke. Terus yang ketiga, Lewis. Teori asam basa Lewis. Menurut Lewis, asam senyawa yang mampu menerima pasangan elektron bebas.
Senyawa yang mampu menerima pasangan elektron bebas. Sudah? Basa, senyawa yang mampu memberikan pasangan elektron bebas. Senyawa yang mampu memberikan pasangan elektron bebas. Baik, lihat kembali catatannya, siapa tahu ada yang salah. Ya, saya ulang. Teori asam basa itu ada 3 ahli yang menyatakan. Yang pertama ada Arrhenius. Kata Arrhenius, asam itu adalah senyawa yang jika dilarutkan di dalam air mampu menghasilkan ion H positif. Sedangkan basa, senyawa yang jika dilarutkan di dalam air mampu menghasilkan ion OH negatif. Oke, terus yang kedua, Bronsted-Lowry. Kata Bronsted-Lowry, asam adalah senyawa yang mampu mendonorkan atau memberikan ion H positif atau proton. Sedangkan basa, senyawa yang mampu menerima atau akseptor proton. Proton itu adalah ion H positif. Kalau kata Lewis, asam adalah senyawa yang mampu menerima pasangan elektron bebas. Basa, senyawa yang mampu memberikan pasangan elektron bebas. Sampai di sini jelas? Jelas. Oke, itu masih teorinya ya. Bagaimana kelanjutan aplikasinya nanti saya jelaskan kembali dan saya usahakan sebisa mungkin nanti saya rekam video pembelajarannya. Mungkin lebih enak juga kalau saya tulis di papan tulis seperti biasa ya, atau bagaimana? Atau bagaimana? Kita coba sharing. Lebih enakkah saya tulis dulu di papan tulis, saya upload di YouTube, baru nanti kamu pelajari dulu, baru kita sharing seperti ini, atau langsung seperti ini? Langsung seperti ini. Oke, baik. Kalau begitu lebih gampang, tidak usah 2 kali kerja, ya kan? Nah, tapi kalau mau mengulang kembali, saya usahakan, saya coba buat, nanti boleh diulang kembali, ya. Terus asam itu terbagi atas 2. Ada asam kuat, ada asam lemah. Basa juga begitu. Ada basa kuat, ada basa lemah. Ya. Yang pertama, asam kuat. Asam kuat itu hanya ada 5. Nah, jadi kalau kamu ingat saja yang 5 ini, selain itu adalah asam lemah. Asam kuat ada 5, yaitu yang pertama ada HCl. HCl itu asam klorida. HCl kalau diionisasi ini menjadi H positif ditambah Cl negatif. Ini asam klorida. Sambil dicatat ya. Terus yang kedua ada HBr. HBr kalau diionisasi ini menjadi H positif tambah Br negatif. Ini namanya asam bromida. Terus yang ketiga ada Hi. Hi kalau diionisasi menjadi H positif tambah I negatif. Ini namanya asam iodida. Terus yang keempat ada HNO3. Kalau diionisasi ini menjadi H positif tambah NO3 negatif. Ini namanya
asam nitrat. Asam nitrat. Oke, namanya asam nitrat. Terus ada juga yang kelima itu H2SO4. Kalau diionisasi ini menjadi 2H positif tambah SO4 2 negatif. Ini namanya asam sulfat. Asam sulfat. Siap dicatat? Siap. Nah, jadi asam kuat itu hanya ada 5. Ya, hanya ada 5. Selain yang 5 itu asam lemah. Terus asam lemah, contohnya apa saja? Banyak sekali. Contohnya asam cuka, asam oksalat. Apalagi yang bisa kamu sebutkan? Ayo, apalagi yang bisa disebutkan jenis asam? Ayo, padahal ada buku lo di depanmu. Bisa sambil dilihat. Coba sebut jenis asam apa lagi? Contoh asam. Asam formiat. Asam asetat. Asam asetat itu sama dengan asam cuka. Asam formiat sama dengan asam semut. Asam apa? Asam karbonat. Asam karboksilat. Banyak sekali. Asam oksalat, asam fosfat, asam fosfit. Jadi ingat saja asam kuat ada berapa? Ada 5. HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4. Selain yang 5 itu disebut dengan asam lemah. Bisa? Gampang ya? Oke. Terus asam kuat itu derajat ionisasi atau harga alfa derajat ionisasi sama dengan 1. Harga alfanya 1. Sedangkan asam lemah derajat ionisasinya antara 0 ke 1. Jadi tidak ada yang minus. Antara 0 ke 1. Pokoknya 0,00 berapa begitu sampai 0,999. Nah, tidak sampai 1. Ya. Itu asam lemah. Oke, sampai di sini asam mengerti? Mengerti. Oke, kita coba lanjut ke basa, pembagian basa. Basa terbagi atas 2 juga, basa kuat dan basa lemah. Basa kuat itu ada 8. Basa kuat ada 8. Contohnya itu ada mulai dari golongan ya. Mulai dari golongan 1A. Ya. Di golongan 1A itu ada 5. Kalau kamu ingat dari golongan 1A itu ada 7. Yang atas paling dan bawah itu tidak ikut. Sesuai urutannya. Hari libur, naik kuda, Rabu, Kamis, free. Berarti H dan FR tidak ikut. Nah, berarti mulai dari LI. LiOH. Ini kalau diionisasi menjadi Li positif tambah OH negatif. Ini namanya litium hidroksida. Litium hidroksida. OH negatifnya itu hidroksida. Terus ada NaOH.
Ini kalau diionisasi jadi Na positif tambah OH negatif. Namanya natrium hidroksida. Natrium hidroksida. Terus ada KOH. KOH kalau diionisasi jadi K positif tambah OH negatif. Ini namanya kalium hidroksida. Kalium hidroksida. Terus RbOH. Kalau diionisasi ini jadi Rb positif tambah OH negatif. Namanya ini rubidium hidroksida. Rubidium hidroksida. Terus ada CSOH. Ini kalau diionisasi jadi CS positif tambah OH negatif. CS itu selsium. Selsium hidroksida. Selsium hidroksida. Sudah siap dicatat yang ini? Sudah. Oke. Kita coba ini siapa yang ikut mencoret-coret ini? Saya hapus, saya buat yang tiga lagi ya. Tadi saya katakan kalau, waduh, lama kali kamu gabung ini Alexandro. Ya. Lambat dia. Baik. Tiga lagi itu dari golongan 2A. Yaitu ada CaOH 2 kali. Kalau diionisasi ini menjadi Ca2 positif tambah 2 OH negatif. Ini namanya kalsium hidroksida. Terus ada BaOH 2 kali menjadi Ba2 positif tambah 2 OH negatif. Ini namanya barium hidroksida. Terus ada SrOH 2 kali menjadi Sr2 positif tambah 2 OH negatif. Ini namanya strontium hidroksida. Sudah dicatat? Sudah? Oke. Itu yang basa kuat. Jadi menghafalnya ingat saja yang kuatnya. Ada 8 tadi ya. Litium, natrium, kalium, rubidium, selsium, kalsium, barium, strontium. Nah, tinggal tambah OH. Kalau dia golongan 1A, OH-nya 1. Kalau golongan 2A, OH-nya 2 kali. Karena elektron valensinya positif 2. Terus, selanjutnya, kalau dia basa lemah. Basa lemah, kecuali yang 8 tadi. Nah, basa lemah kecuali yang 8 tadi. Contoh basa, misalnya, pokoknya basa itu logam dengan hidroksida. Contohnya logamnya besi, Fe. Bisa jadi FeOH 2 kali. Atau FeOH 3 kali.
Nah, besi 2 hidroksida atau besi 3 hidroksida. Ada juga tembaga CuOH, tembaga 1 hidroksida. Ada CuOH 2 kali. Kalau katanya 2 kali berarti OH-nya dalam kurung OH2. Gitu. Nah, CuOH 2 kali itu tembaga 2 hidroksida. Paham? Pahamkah yang saya jelaskan? Hah? Yang penting di sini kamu ingat, kalau ditanyakan, kalau ada misalnya soal larutan asam klorida, menghitung pH-nya sekian, harus tahu dulu membedakan. Oh, ini asam klorida, asam kuat, asam lemah, begitu. Kalau tidak tahu membedakan itu, kamu tidak akan dapat rumusnya. Karena jujur saja, larutan asam basa itu kita pelajari 1 semester. Ya, 1 semester. Dan di sini ketemu paling tidak 16 rumus. Nah, 16 rumus. Jadi nanti ada yang khusus asam kuat rumusnya, khusus asam lemah, khusus basa kuat, khusus basa lemah. Ini saja sudah 4 rumus. Baru nanti dicampurkan asam kuat dengan basa kuat. Ada yang campurkan asam kuat dengan basa lemah. Asam lemah dengan basa kuat. Asam lemah dengan basa lemah. Terus ada yang bersisa, ada yang tidak bersisa. Pokoknya minimal 16 rumus. Nah, siapkan pian jantungnya ya. Kalau di kimia, ya bermain-main angka itu enak begitu. Pokoknya kelas 11 itu menyenangkan. Kelas 11 itu bermain dengan angka terus. Dan terakhir nanti hafalan itu hanya 1 bab, koloid. Hanya itu saja. Lain lagi nanti ada hasil kali kelarutan lagi, pengendapan lagi, pokoknya angka terus. Nah, jangan sampai keriting di rumah ya sayang ya. Kita buat senyaman mungkin untuk mengerjakan larutan asam basa ini. Dan saya hanya kasih inti-intinya saja, biar kamu tidak pusing dengan banyak catatan. Ya, oke. Kemarin sudah ada juga tentang indikator asam basa. Nanti saya mau buatkan sedikit tugas di rumah, tugas mandiri untuk pengujian asam basa. Kamu praktekkan sendiri nanti. Jadi pakai indikator alami. Nah, cari sendiri nanti. Contoh indikator alami itu ada kunyit, ada kulit manggis kalau ada kulit manggis. Nah, nanti saya kasih tahu di pertemuan selanjutnya. Ya. Oke. Untuk hari ini kita cuma 1 les. Materi kita hanya ini saja. Dan pertemuan selanjutnya seperti tadi saya katakan, kita coba buat sedikit semacam praktek singkat, praktek ringan, kamu di rumah boleh kerjakan. Baru kita nanti masuk ke pembagian teori asam basa si Arrhenius, bagaimana maksud si Arrhenius, terus bagaimana maksud si Bronsted-Lowry, bagaimana maksud si Lewis. Ya, mudah-mudahan kita tetap sehat-sehat, jadi pertemuan selanjutnya bisa ketemu kembali ya. Tetap jaga kesehatan. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Ayo, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, puji Tuhan, mudah-mudahan semuanya jelas ya. Kalau misalnya tugasnya kurang jelas, tetap bisa chat saya, bisa di grup, bisa di WA pribadi ya. Jangan lupa tadi screenshot absensi, yang masih belum screenshotkan dari sekarang absensinya, namanya, lalu nanti kirim ke grup. Karena habis waktu kalian nanti kalau saya harus absen lagi semua, tidak selesai materi kita. Oke, sudah selesai di screenshot? Sudah ya?
Ibu akhiri, selamat melanjutkan pelajaran di les selanjutnya, les kelima ya. Semoga apa yang kita pelajari sepanjang hari ini boleh bermanfaat dan kamu juga boleh mendapatkan materi penjelasan yang baik ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kalau ada yang tidak pas yang Ibu sampaikan. Kalau misalnya Ibu tidak langsung jawab chat kalian, boleh ditunggu. Saya pasti jawab ya. Oke, selamat pagi, selamat melanjutkan pelajaran. Salam sejahtera buat kita semua.